Halo adik-adik, yuk kita memulai pagi ini dengan saat teduh kembali dan kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru dan kesempatan kami bisa merenungkan firman-Mu dengan bebas. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa mengerti dan mencintai firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini adalah lemah lembut. Ayat hafalannya diambil dari Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, adik-adik, kita mau fokus kepada karakter lemah lembut. Apakah kamu pernah mendengar istilah itu? Apa yang kamu bayangkan saat mendengar kata itu? Mungkin kamu membayangkan orang yang lemah lembut itu bicaranya dengan nada yang tenang, gak teriak-teriak, selalu bersikap baik, tidak mudah marah-marah, dan juga tidak tegas. Kira-kira ada nggak orang yang seperti itu di sekitar adik-adik? Coba dipikirkan siapa ya orang yang menurut adik-adik karakternya lemah lembut. Nah, adik-adik, gambaran sikap lemah lembut itu memang bisa seperti itu, tenang dan baik. Tapi tidak selalu loh. Orang-orang yang tegas juga bisa disebut lemah lembut. Karena lemah lembut itu bukan sekedar bicara dengan nada pelan dan tenang. Tapi yang terutama, sikap lemah lembut artinya adalah menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Dalam rangka peduli terhadap orang lain itu bentuknya bisa macam-macam. Misalnya, seorang guru saat berhadapan dengan murid-murid yang sedang bertengkar dan saling menyalahkan. Guru tersebut mungkin harus menaikkan nada suaranya dan bersikap tegas supaya murid-muridnya nggak ribut sendiri dan mendengarkan. Bayangkan kalau ibu atau bapak guru berusaha menenangkan murid-muridnya dengan nada pelan. Tenang murid-murid, tenang. Kalau seperti itu mungkin nggak ada ya yang mendengarkan. Jadi guru tersebut harus berkata dengan tegas, "Murid-murid, ibu minta tenang." Kalau ada guru yang seperti itu, jangan langsung dituduh, "Wah, ibu gurunya galak dan jahat nih, nggak lemah lembut." Karena walaupun nadanya tinggi, sang guru bisa tetap disebut lemah lembut ketika ia mendengarkan perkataan setiap murid dan tidak langsung menyalahkan. Nah, kalau buat adik-adik kira-kira lemah lembut itu prakteknya seperti apa ya? Kita akan membahas praktek karakter lemah lembut ini di minggu-minggu ke depan. Untuk saat ini, yang penting adik-adik ketahui adalah karakter lemah lembut itu sangat penting. Karena lemah lembut adalah karakter Kristus dan ia mau kita sebagai anak-anaknya juga lemah lembut. Adik-adik juga perlu tahu bahwa lemah lembut itu tidak sama dengan lemah. Kadang-kadang kalau kita dijahatin orang lain, kita inginnya membalas, bukan? Misalnya ada teman yang mengejek, maka kita ingin membalas mengejek lagi. Kalau ada teman yang memukul, kita ingin balas memukulnya lagi. Tapi kalau kita memiliki kelemah lembutan, kita bisa kuat untuk tidak membalas dan ikut-ikutan sikap buruk orang lain. Dan itu bukan berarti kita lemah. Sebaliknya butuh kekuatan luar biasa untuk menahan diri dan menjaga diri. Yang pasti, untuk menjadi lemah lembut, kita sangat butuh pertolongan Tuhan. Hanya orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan dan mengerti betapa Tuhan sayang kepada semua ciptaannya yang bisa bersikap lemah lembut. Untuk itu, yuk adik-adik, kita minta Tuhan untuk menolong kita memiliki kelembutan hati, sehingga kita bisa belajar menjadi kuat melalui karakter lemah lembut yang berasal dari Tuhan sendiri. Yuk adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami belajar tentang karakter lemah lembut. Ajari kami ya Tuhan untuk bisa memiliki kelembutan hati sehingga kami mudah untuk dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab hari ini adalah Keluaran 6. Selamat beribadah nanti dan Tuhan Yesus memberkati.